Dalam forum Q&A kali ini, saya akan membahas mengenai konsep captive market. Apa itu captive market? Apakah prospektif dan menguntungkan membuka usaha di lokasi pasar terbatas? Apa saja pertimbangan dalam membuat keputusan mengambil lokasi usaha seperti itu? Cara membuka usaha makanan minuman, restoran kafe, rumah makan, warung kopi di lokasi tersebut, dan lain-lain. Sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Tania yang ingin membuka usaha di lokasi dekat sekolah dan kampus, tetapi jauh dari kota. Beliau memperkirakan ada seribuan santri di pesantren tersebut. Anda tentu pernah membeli popcorn dan minuman saat menonton film di Cinema 21. Itulah contoh captive market. Pembelinya terbatas orang yang akan menonton film, dan penjualnya hanya satu, unit usaha perusahaan Cinema 21. Dari contoh kasus itu, apa yang dapat Anda pelajari? Walau potensi pembelinya hanya sejumlah orang yang akan menonton, tetapi bila dihitung, katakan setiap 2 jam sekali ada penayangan film, dalam sehari ada 5 kali pemutaran, mulai dari siang hingga malam, dan di sinema itu ada 5 ruang bioskop, masing-masing berkapasitas katakan 100 orang. Maka Anda dapat menghitung berapa banyak peluang orang yang akan membeli popcorn dan minuman, bukan? Katakan hanya separuh orang yang kenyataannya membeli, maka Anda dapat menghitung berapa pendapatan penjualan dari menjual popcorn dan minuman. Tinggal hitung saja berapa biaya sewa tempat usaha, biaya gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Maka Anda dapat memperkirakan berapa keuntungan dari membuka usaha tersebut. Sehingga Anda dapat mengambil keputusan sendiri apakah layak membuka usaha tersebut. Perlu waktu berapa lama untuk pengembalian modal, dan seterusnya. Seperti itulah Ibu Tania dapat menghitung sendiri kelayakan usaha yang Ibu tanyakan. Prinsipnya demikian, walau masih ada beberapa hal lain yang saya akan bahas. Sebab itu kalau Anda masuk Cinema 21, disambut seorang security yang memberi salam selamat datang sambil memeriksa kalau Anda membawa makanan minuman tidak boleh dibawa masuk. Bukan hanya mengurangi potensi pendapatan penjualan mereka, siapa yang akan membersihkan sampah minuman yang Anda tinggalkan? Apalagi kalau Anda membuat ceceran remah makanan di karpet bioskop. Ingat, mereka membayar gaji cleaning service dari perhitungan biaya dan keuntungan tadi. Sekarang aja, saat bubaran, kita diharapkan membuang sampah sebelum keluar bioskop, agar mereka dapat menghemat jumlah tenaga kerja cleaning service. Banyak orang menggambarkan captive market sebagai tempat terpenjara yang gelap. Gambaran di luar sana lebih indah dan menjanjikan. Benarkah demikian? Menurut Anda sendiri bagaimana? Siapa bilang? Kembali pada kasus unit usaha makanan minuman perusahaan Cinema 21. Dengan lokasi ruang tertutup dijaga security, mereka malah bisa menjual produk dengan harga lebih mahal dan tetap dibeli orang. Tidak ada persaingan, hanya mereka yang menjual. Anda hanya bisa membeli dari mereka atau selama 2 jam menonton film sambil gigit jari. Kalau Anda sudah menonton video ini, tentu ingat dengan kasus bisnis Juice yang justru sengaja menyingkirkan diri dari persaingan dengan terjun membuka bisnis captive market di rumah sakit. Siapa bilang tidak prospektif? Juice bahkan rela membenahi proses bisnis mereka untuk mendapatkan sistem manajemen kualitas ISO 9001 agar dapat lolos diterima sebagai vendor makanan minuman di jaringan rumah sakit Mayapada. Bahkan sekarang, grup Imperial Kitchen mencoba menerobos masuk jaringan rumah sakit Siloam. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan video terbaru yang kami upload. Dan untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar bisnis kuliner dan restoran, silakan menuliskan di kolom komentar pada video terkait yang Anda tonton.
kami akan menjawab singkat di sana. Tetapi bila pertanyaan bermanfaat untuk subscriber lain, maka kami akan membuat video penjelasan lengkap seperti ini. Captive Market tidak selamanya bermain monopoli seperti kasus popcorn di bioskop. Untuk mengembangkan bisnis, unit usaha makanan minuman Cinema 21 memperluas peluang dengan membuka pintu bagi semua orang, walau tidak menonton, untuk menikmati hidangan makanan minuman di rumah kuliner. Restoran itu berada di lantai berbeda, tetapi dalam satu gedung Metropol 21 di daerah Menteng, Jakarta. Sebelum menonton, Anda bisa mengisi perut dengan makanan berat maupun camilan. Tidak menonton pun boleh makan di sana. Harga tidak dibedakan. Contoh captive market lain adalah usaha di pusat hiburan seperti Dufan, dunia fantasi. Di sana orang tidak boleh membawa makanan minuman masuk ke dalam arena, sehingga harus membeli dari vendor resmi mereka. Bahkan di beberapa wahana tertentu, brand tersebut mendapat hak monopoli dalam membuka gerai. Jangan tanya mesti bayar sewa berapa, belum lagi kena tambahan biaya komisi penjualan per bulannya. Tetapi banyak orang berminat berjualan di sana. Mengapa? Captive market menjamin ketersediaan konsumen yang pasti membeli. Dan Anda boleh menjual dengan harga lebih mahal, tetap dibeli orang. Demikian pula dengan lokasi usaha di rest area jalan tol. Mereka menawarkan pemandangan indah agar orang mau berhenti mengisi perut dan bensin. Sekarang saya tanya pemahaman Anda mengenai captive market. Menurut Anda, apakah base camp atau lokasi beristirahat mendaki gunung dapat disebut captive market? Pertanyaan seperti itulah yang mesti dijawab oleh Ibu Tania. Saya tidak bisa memberi jawaban yang tepat. Beliau bisa saja memandang potensi dan peluang berbeda. Mungkin beliau memiliki terobosan visi atau ide brilian yang tidak terpikirkan oleh kita. Kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Tolong tuliskan pendapat Anda di kolom komen. Apakah ada anak gunung yang sedang menonton video ini? Sebagai anak gunung, apakah Anda melihat peluang bisnis di sana? Tolong komentar dan pencerahannya. Apabila secara kasat mata terlihat potensi jumlah pembeli di lokasi yang Anda incar, lanjutkan dengan proses tahap berikutnya, yaitu mempertimbangkan aspek operasional, kemudian keuangan, dan terakhir pemasaran. Oh ya, sebelum saya lupa, tolong pastikan berapa kompetitor yang ada di captive market itu. Kan jumlah pembeli terbatas. Kalau diperebutkan oleh banyak penjual lain, maka porsi kue Anda akan berkurang. Dan apabila kue Anda terlalu kecil, maka untuk apa Anda memperebutkannya? Bukan berarti menyerah sebelum bertanding, tetapi bila tidak sebanding perjuangan, mungkin lebih baik menguras tenaga dan pikiran di lokasi yang lain. Anda juga perlu mempelajari produk menu yang dijual kompetitor. Jangan menjual yang serupa. Coba eksplorasi kuliner lain yang disukai banyak orang. Kuliner enak yang umum dikenal orang. Dan kuliner yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Tidak perlu kuliner yang neko-neko, karena mereka hanya perlu makan dan minum, bukan untuk bergaya. Tetapi kualitas cita rasa produk Anda tidak boleh setengah-setengah atau asal jadi. Dengan demikian, Anda bisa mendominasi pasar. Karena orang hanya akan memilih makanan minuman terbaik dari yang tersedia atau tidak membeli sama sekali apabila tidak menarik dan tidak enak. Kuliner simpel ringkas tersebut akan mempengaruhi biaya bahan baku, HPP food cost, juga biaya tenaga kerja yang membuatnya, termasuk biaya operasional lainnya, sehingga Anda dapat memperoleh keuntungan lebih besar.
Walau jumlah produk yang Anda jual tidak sebanyak di pasar bebas, tetapi kalau Anda sanggup menghadirkan kuliner enak dan menarik dengan COGS rendah, maka tingkat keuntungan Anda tidak kalah. Berikutnya, Anda perlu pelajari elastisitas atau kelenturan harga. Berapa harga optimal yang dapat diserap oleh pembeli di captive market tersebut? Anda tentu ingin menjual lebih mahal. Kalau tidak menjual mahal, maka Anda yang merugi. Tetapi bila kemahalan, maka pembeli mungkin akan berkurang. Jadi berapa harga optimal tersebut? Tergantung masing-masing captive market berbeda. Elastisitas harga di Dufan akan berbeda dengan elastisitas harga di lokasi pesantren yang diincar Ibu Tania, bukan? Walau harga tiket Dufan 200 ribuan, banyak orang mengeluarkan uang hingga 1 juta rupiah untuk sekeluarga 3 anak. Belum lagi mempersiapkan anggaran untuk belanja makan dan minum. Setelah mendapatkan semua data tersebut, berikutnya tuangkan menjadi proforma laba rugi bisnis di lokasi tersebut. Berapa pendapatan penjualan yang dapat diraih? Berapa biaya bahan baku, HPP food cost, biaya sewa tempat usaha, biaya operasional, dan seterusnya. Hingga Anda dapat menghitung berapa proyeksi keuntungan yang dapat diperoleh. Dari sana, Anda dapat menghitung berapa lama waktu balik modal. Dengan demikian, Anda dapat membuat keputusan apakah lokasi usaha di pasar terbatas itu layak untuk Anda perjuangkan. Dalam video ini, ada pembahasan mengenai proforma P&L untuk panduan Anda. Kalau membutuhkan format Excel-nya, dapat Anda download dari tautan yang tersedia di kolom deskripsi, atau silakan scan kode QR tersebut. Apakah membuka usaha di captive market perlu strategi pemasaran tertentu? Kalau mengambil lokasi rest area misalkan, maka Anda tidak perlu promosi marketing, karena merekalah yang akan berusaha untuk mendatangkan sebanyak mungkin pengunjung terkait bisnis SPBU, stasiun pengisian bahan bakar, yang menjadi bisnis utama mereka. Sebab usaha makanan minuman adalah fasilitas penunjang agar orang mau berhenti di SPBU mereka, bukan di rest area pesaing. Tetapi secara umum, Anda tentu saja memerlukan strategi marketing sosial media agar dapat menjalin komunikasi dan kedekatan dengan konsumen dan pelanggan, sambil memberikan penawaran khusus bila diperlukan untuk mendatangkan mereka kembali. Sedangkan untuk lokasi pasar terbatas seperti kasus Ibu Tania, maka yang diperlukan adalah strategi marketing word of mouth, dari mulut ke mulut, di antara anak sekolah, mahasiswa, ataupun santri yang makan di kantin atau warung beliau. Ingat, waktu Anda sekolah atau kuliah dulu, pasti ada tempat favorit berkumpul geng Anda, bukan? Mengapa demikian? Itulah jawaban untuk kasus Ibu Tania. Saya hanya ingin mengingatkan sekarang dunia semakin kecil dengan adanya sosial media. Usaha Anda bisa berkembang menggunakan sosmed, tetapi bisnis Anda juga bisa ambruk karena sosmed. Sama seperti kasus Ibu Tania, lingkup bisnis beliau hanya seputar anak sekolah, mahasiswa, dan santri, hanya segitu-gitunya. Kalau Ibu Tania mampu memberikan yang terbaik dalam hal kualitas, pelayanan, dan harga, maka mereka akan setiap hari belanja di tempat Ibu. Usaha ini akan semakin banyak pelanggan dan bisnis Ibu akan bertahan lama dari tahun ke tahun, dari angkatan ke angkatan berikutnya. Mereka akan membicarakan kantin atau warung Ibu sebagai tempat berkumpul mereka. Demikian jawaban yang saya dapat berikan untuk Ibu Tania. Dan untuk Anda semua, semoga pembahasan ini dapat membuka wawasan serta inspirasi. Apabila kelak Anda mendapat tawaran usaha di lokasi terbatas, Anda sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Sampai bertemu di forum Q&A berikutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini,
Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.